Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum atau TIU pada tes B3K, di mana untuk soal dan pembahasannya sesuai dengan pengalaman peserta yang sudah tes. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal yang pertama tentang sinonim kata. Soal nomor 1. Setiap pagi, Pak Darto berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah yang gagah. Meski sudah tidak muda lagi, tubuhnya masih tegap dan suaranya lantang ketika menyapa warga. Sinonim kata gagah yang paling tepat berdasarkan konteks kalimat adalah A. Kuat, B. Cepat, C. Tua, D. Lincah, E. Kasar. Menurut KBBI, gagah memiliki arti tampak kuat dan sehat, tegap dan tangkas. Dalam konteks ini, gagah menggambarkan postur dan pembawaan Pak Darto yang masih kuat dan tegap meskipun sudah tua. Jadi sinonim dari kata gagah yang tepat adalah A. Kuat. Soal nomor 2. Ketika mendengar berita keberhasilan anaknya, mata ibu langsung berkaca-kaca. Ia merasa terharu dan tak mampu berkata-kata karena diliputi rasa bangga dan bahagia. Sinonim kata terharu dalam konteks tersebut adalah A. Bingung, B. Tersinggung, C. Terkesan, D. Terhina, E. Terpancing. Menurut KBBI, terharu memiliki arti tersentuh hati, timbul rasa sedih, pilu, atau gembira karena sesuatu hal. Dalam konteks ini, terharu muncul karena perasaan bangga dan bahagia. Jadi sinonim yang tepat adalah terkesan, karena keduanya melibatkan respons emosional yang mendalam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terkesan. Sebelum lanjut, Re Channel mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, Re Channel minta tolong untuk support dan subscribe channel ini. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3 tentang antonim kata. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Burhan selalu tampil dermawan. Ia tak pernah ragu membantu tetangganya yang kesulitan, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Antonim kata dermawan dalam konteks tersebut adalah A. Sombong, B. Iri, C. Malas, D. Rakus, E. Pelit. Menurut KBBI, dermawan adalah orang yang suka memberikan sedekah, murah hati, atau pemurah.
Sehingga lawan kata dari dermawan adalah pelit, yang memiliki arti sangat hemat sampai enggan mengeluarkan uang atau membantu orang lain. Dalam kata lain disebut sebagai kikir. Jadi antonim dari kata dermawan adalah pelit. Soal nomor 4. Di tengah suasana rapat yang tegang, Bu Lestari tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Ia berbicara dengan suara pelan dan menjaga suasana tetap kondusif. Antonim kata tenang dalam konteks tersebut adalah A. Sabar, B. Panik, C. Lelah, D. Tegang, E. Bimbang. Menurut KBBI, tenang memiliki arti tidak kacau, damai, tidak tergesa-gesa atau gugup. Sehingga lawan kata dari tenang adalah panik, yang memiliki arti bingung atau gugup atau takut secara tiba-tiba dan berlebihan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Panik. Soal nomor 5 ini tentang perbandingan usia. Usia Budi dan Anton sekarang adalah dalam rasio 4:5. Jika 6 tahun yang lalu jumlah usia mereka adalah 42 tahun, maka berapakah usia Budi sekarang? A. 20 tahun, B. 24 tahun, C. 26 tahun, D. 28 tahun, E. 30 tahun. Dalam mengerjakan soal tentang rasio usia seperti ini, kita bisa memisalkan antara usia Budi dan Anton, di mana untuk rasio usia Budi dan Anton adalah 4:5. Maka usia Budi kita misalkan 4x dan usia Anton adalah 5x. Jika 6 tahun yang lalu jumlah usia mereka adalah 42. 6 tahun yang lalu berarti usia Budi sekarang 4x dikurangi 6. Dan usia Anton sekarang 5x dikurangi 6. Maka ini adalah persamaan untuk usia 6 tahun yang lalu. Jumlah usia mereka 6 tahun yang lalu adalah 42 tahun. Maka kita cari dengan persamaan berikut ini. 4x dikurangi 6 ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 42. 9x dikurangi 12 sama dengan 42. 9x sama dengan 42 ditambah 12. 9x sama dengan 54. Maka nilai x 54 dibagi 9. Maka nilai x didapatkan adalah 6. Jika ditanya usia Budi sekarang, maka usia Budi sekarang adalah 4x. Maka dapat dicari dengan 4 dikali nilai x adalah 6. Maka usia Budi sekarang adalah 24 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 24. Soal nomor 6 tentang analogi kata. Seperti dokter menyembuhkan pasien,
maka guru titik-titik. A. Membimbing siswa. B. Mendidik ilmu. C. Mengajar pelajaran. D. Menilai ujian. E. Membuat soal. Soal analogi ini memiliki hubungan antara suatu profesi terhadap tindakan yang dilakukan dalam profesi tersebut. Seperti halnya dokter menyembuhkan pasien, maka guru harus melakukan tindakan apa yang terhadap siswa, maka yang tepat adalah membimbing siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Membimbing siswa. Soal nomor 7 tentang deret angka. Perhatikan deret berikut ini. 2, 6, 12, 20, 30. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A. 42, B. 38, C. 36, D. 40, E. 44. Jika diperhatikan deret angka berikut ini, maka antara angka pertama dan angka-angka selanjutnya dapat kita ketahui dari 2 ke 6 adalah ditambah 4. Kemudian 6 ke 12 adalah ditambah 6. 12 ke 20 ditambah 8. Kemudian 20 ke 30 ditambah 10. Maka untuk angka selanjutnya dilihat dari pola berikut ini, maka adalah ditambah 12. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 42. Soal nomor 8. Perhatikan deret berikut. 1, 4, 9, 16, 25, 36, titik-titik. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A. 45, B. 40, C. 49, D. 52, E. 41. Kita perhatikan urutan deret berikut ini. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Jika diperhatikan, ini merupakan angka kuadrat. Deret angka kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 36. Maka untuk angka selanjutnya titik-titik ini dapat diisi dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat bernilai 49. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 49. Lanjut ke soal operasi matematika sederhana. Hasil dari
1/2 ditambah 25% per 100% dikali 80 dikurangi 20 ditambah 10% dari 60 ditambah 30 adalah A 46, B 48, C 51, D 54, E 60. Dalam mengerjakan operasi matematika, perlu kita ingat selalu bahwa kita harus mengerjakan urutannya dari yang berada di dalam tanda kurung, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa untuk selalu mengerjakannya dari arah kiri ke kanan. Pertama, kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung ini. 1/2 ditambah 25/100. 25/100 ini dapat kita sederhanakan dengan mencoret persentasenya. Kemudian kita coret dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. 25 dan 100 ini dapat dibagi dengan 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kemudian 1/2 ditambah 1/4 ini kita samakan penyebutnya. 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kita kalikan 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 3/4. 3/4 ini kita kalikan ke operasi berikutnya, yakni 80 dikurangi 20 menghasilkan 60. Lanjut ke operasi berikutnya. 10% dari 60 ditambah 30. Kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 60 ditambah 30 sama dengan 90. Kemudian 10% dari maksudnya adalah 10% dikali 90. 10% dapat kita tulis 10/100. Kita dapat sederhanakan dengan mencoret angka nolnya. Maka didapatkan 1 dikali 9. 1 dikali 9 sama dengan 9. Selanjutnya dapat kita tulis kembali operasinya secara lengkap. Setelah jadi seperti ini, masih ada operasi perkalian yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. 3/4 dikali 60. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 3 dikali 15 sama dengan 45. Kemudian ditambahkan dengan 9. 45 ditambah 9 sama dengan 54. Jadi jawaban akhirnya adalah D 54. Soal nomor 10. Bacalah paragraf berikut ini. Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu,
Pemerintah harus serius dalam meningkatkan mutu pendidikan agar setiap individu dapat memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dalam hal ini, perhatian terhadap guru, fasilitas sekolah, dan kurikulum menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kemajuan pendidikan. Manakah kalimat utama dalam paragraf tersebut? A. Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. B. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup. C. Pemerintah harus serius dalam meningkatkan mutu pendidikan agar setiap individu dapat memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. D. Perhatian terhadap guru, fasilitas sekolah, dan kurikulum menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kemajuan pendidikan. E. Setiap individu harus memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Kalimat pertama menyatakan bahwa pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan suatu negara, yang mengandung gagasan besar tentang pentingnya pendidikan. Itu kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua dan seterusnya memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup, bagaimana pemerintah perlu berperan, dan pentingnya perhatian terhadap guru, fasilitas, dan kurikulum. Kalimat utama yang mencakup keseluruhan isi paragraf adalah kalimat pertama. Karena kalimat ini secara umum menyatakan pentingnya pendidikan dalam pembangunan negara dan menjadi topik utama yang dijelaskan di bagian selanjutnya. Di mana seperti yang kita ketahui, bahwa kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari seluruh paragraf dan biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Umur Dika dan Raka berbanding 5 dibanding 7. Jika jumlah usia mereka adalah 48 tahun, maka berapa usia Raka? A. 18 tahun, B. 20 tahun, C. 28 tahun, D. 30 tahun, E. 32 tahun. Usia Dika memiliki perbandingan 5 dibanding usia Raka 7. Maka usia Dika kita misalkan 5x dan usia Raka adalah 7x. Jumlah usia mereka 48 tahun. 5x ditambah 7x sama dengan 48. 12x sama dengan 48. Maka nilai x adalah 48 dibagi 12. Nilai x sama dengan 4. Jika x sama dengan 4, maka usia Raka yang 7x adalah 7 dikali 4 sama dengan 28 tahun. Atau kita bisa menggunakan trik cepatnya untuk menghemat waktu. Jika diketahui jumlah dan ditanya berapa usia Raka, maka Raka di sini memiliki perbandingan 7. Maka usia Raka
sama dengan 7 dibagi 5 ditambah 7 karena diketahui jumlah umur. Kemudian kita kalikan dengan 48. 7 per 12 dikali 48. Kita bagi dengan 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 48 dibagi 12 sama dengan 4. 7 kita kalikan 4 sama dengan 28 tahun usia Raka. Hasilnya adalah sama dengan perhitungan yang tadi agak panjang. Jika mencari usia Dika, maka caranya juga sama. Usia Dika memiliki perbandingan 5 per 12. 12 ini dari jumlah perbandingannya 5 ditambah 7. Tetap kita kalikan dengan 48. Kita coret. Maka usia Dika adalah 5 dikali 4 sama dengan 20 tahun. Lebih mudah dan lebih cepat. Maka jawaban yang tepat adalah C, 28 tahun untuk usia Raka. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Hasil dari 2/5 ditambah 0,3 dikali 40 ditambah 10 ditambah 25% dari 20 adalah A 40, B 42, C 44, D 46, E 48. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.